Wajah birokrasi di Indonesia terkenal dengan citra buruk, alurnya yang dapat dikatakan lamban, dengan hasil yang tidak maksimal, berpedoman pada prinsip dilayani bukan melayani, serta perilaku aparatnya yang tidak memenuhi kriteria seorang pejabat publik yang tepat sebagaimana mestinya. Birokrasi sebagai organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan masyarakat terpenuhi, hal ini mencerminkan tata kelola pemerintahan negara tersebut memenuhi kategori good governance. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah merespon dengan melakukan tindakan reformasi, dimuat dalam peta reformasi yang memiliki jangka waktu, yaitu Grand Design Reformasi Birokrasi atau GDRB tahun 2010 sampai tahun 2025. Sebagai titik acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, GDRB memuat arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, diimplementasikan melalui roadmap reformasi birokrasi dalam 5 tahun sekali yang berisi rincian sasaran reformasi yang jelas dari tahapan yang satu menuju tahapan yang lainnya, baik bersifat melengkapi maupun memperbaiki. Dari fenomena yang terlihat setelah pelaksanaan 2 fase roadmap reformasi birokrasi, ternyata kualitas SDM aparatur masih menjadi bagian penting dalam area perubahan. Sehingga, tantangan apa yang ada dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, manajemen SDM ASN? Birokrasi dimaksudkan sebagai sistem otoritas pemerintah modern yang ditetapkan secara rasional berasal dari berbagai macam peraturan dalam rangka mengorganisir tugas-tugas bersifat spesialis maupun kegiatan operasional yang akan dilakukan oleh banyak orang. Dalam rangka mengatasi permasalahan birokrasi di Indonesia, reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah hadir sebagai salah satu upaya dalam melakukan penataan ulang proses birokrasi yang sebelumnya diimplementasikan, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dengan melakukan terobosan baru secara bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, dan dengan menggunakan pola pikir di luar kebiasaan yang ada. Selain terkait perubahan pada proses pelaksanaan birokrasi, reformasi birokrasi di Indonesia berusaha untuk melakukan upaya revisi dan membangun kebijakan, menerapkan sistem modern pada kebijakan dan praktek manajemen pemerintahan di berbagai level, serta untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pemerintahan dengan hadirnya implementasi paradigma dan peran yang baru. Reformasi birokrasi dilihat dari sisi SDM atau dalam hal ini adalah mengenai aparatur sipil negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan ASN bekerja keras secara optimal demi kepentingan organisasi dan masyarakat atau publik yang merupakan sasaran dalam pelayanan publik. Dengan kinerja ASN yang mencerminkan dan memenuhi aspek produktif, maka hal ini dapat membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjalankan fungsinya dengan tepat sebagaimana mestinya. Manajemen sumber daya manusia atau SDM dapat dipandang dari 2 sisi, yaitu sebagai sebuah ilmu dan seni yang melakukan manajemen terhadap hubungan serta peranan tenaga kerja sehingga dapat membantu mewujudkan tujuan organisasi, pegawai, karyawan, serta masyarakat. Dalam pelaksanaan manajemen SDM, meliputi keseluruhan pelaksanaan proses pengembangan dan pemanfaatan potensi, baik fisik maupun mental manusia yang ada di dalam rangka pengintegrasian SDM ke dalam komposisi terbaik guna melaksanakan kegiatan operasional organisasi. Pengembangan SDM yang dimaksud adalah mengenai peningkatan potensi manusia seoptimal mungkin demi kepentingan bersama. Dalam pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi GDRB, reformasi ASN berada pada area perubahan SDM aparatur serta pola pikir atau mindset dan budaya kerja atau kultur set. SDM aparatur sipil negara berupaya dalam pembentukan kuantitas, kualitas, dan distribusi ASN menurut wilayah untuk seimbang serta tingkat peningkatan produktivitas ASN. Manajemen SDM dalam hal ini adalah untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi. Sedangkan area perubahan pola pikir atau mindset dan budaya kerja atau kultur set guna membentuk ASN yang mencerminkan birokrat yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Dalam hal ini, ASN akan memiliki pola pikir untuk melayani masyarakat, mencapai kinerja yang lebih baik, dan berorientasi pada hasil atau outcome. Maka dari itu,
Manajemen SDM dalam hal ini merupakan salah satu langkah strategis reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan ASN. Keterkaitan antara manajemen SDM dengan tujuan dan sasaran dalam peningkatan kinerja dan pengembangan budaya organisasi akan muncul dorongan melakukan inovasi dan fleksibilitas untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan. Pengembangan SDM yang direncanakan dalam reformasi birokrasi ASN adalah melalui penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, perekrutan SDM di mana penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan secara selektif, transparan, kompetitif, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Penempatan maupun distribusi ASN diubah melalui sistem promosi terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ASN manajemen SDM, dilakukan dengan berpedoman pada GDRB serta roadmap reformasi birokrasi yang disusun dan diimplementasikan dalam jangka waktu 5 tahun sekali. Maka dari itu, tantangan dapat dilihat pada setiap pelaksanaan fase sebelum penerapan reformasi birokrasi melalui GDRB dan roadmap reformasi birokrasi sampai pada saat ini, yaitu dapat dibagi 3. Yang pertama ada fase sebelum penerapan GDRB, lalu yang kedua ada fase pertama tahun 2010 sampai tahun 2014, fase yang kedua tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang pertama ada fase sebelum penerapan reformasi birokrasi yang termuat dalam GDRB. Pada awalnya, di mana kinerja ASN pada birokrasi masih terjebak pada implementasi paradigma lama, dapat dilihat bahwasannya secara keseluruhan kegiatan tidak berjalan efektif dan efisien. Dari beberapa tantangan yang ada, hal ini menunjukkan kinerja ASN belum maksimal karena sistemnya yang tidak sesuai. Tantangan tersebut yaitu yang pertama struktur terlalu besar, yang kedua ada kinerja berbelit-belit, yang ketiga maraknya tindakan KKN, yang keempat standar yang belum pasti sehingga pelaksanaan tugas belum jelas. Dari adanya tantangan tersebut, menghasilkan dampak kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, di mana kinerja ASN belum optimal serta budaya kerja yang belum sesuai sebagai aparat pemerintah, yaitu prosedur berbelit-belit, proses yang lamban membutuhkan waktu tidak sebentar, membutuhkan banyak biaya-biaya tambahan, pelayanan menjadi kurang ramah karena orientasi dilayani, bukan melayani, lalu peluang praktek KKN. Fase pertama tahun 2010 sampai tahun 2014 berusaha mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperbaiki kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, mewujudkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung dalam sistem rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi secara transparan. Namun, pada kenyataannya masih ada tantangan dalam pelaksanaan reformasi ASN pada fase pertama ini. Hal ini dibuktikan dengan permasalahan yang ada yang disusun dalam roadmap reformasi birokrasi fase selanjutnya, yaitu pegawai ASN tidak mendapatkan penempatan yang sesuai dengan kompetensi. Yang kedua, kompetensi yang ada di antara para pegawai yang menduduki jabatan dengan persyaratan kompetensi jabatan. Yang ketiga, kinerja ASN belum optimal. Keempat, integrasi ASN rendah. Kelima, sistem pembinaan karir pegawai masih belum memberikan reward terhadap pegawai yang berprestasi. Selanjutnya yang terakhir, orientasi pelatihan yang diadakan belum ada pengembangan kompetensi. Fase kedua, tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada fase kedua ini, reformasi ASN dapat dilihat melalui upaya yang dilakukan dalam Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN ketiga tahun 2015 sampai dengan 2019. Dalam RPJMN ketiga ini, pembangunan ASN diarahkan kepada Smart ASN. Hal ini dilakukan guna menciptakan daya saing dan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan Smart ASN dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi era disrupsi dan revolusi industri 4.0 melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan adanya arus globalisasi, peningkatan kualitas SDM ASN tidak boleh stagnan,
harus bisa mengimbangi dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Terdapat 3 sasaran dalam hal ini, yaitu yang pertama, transparansi pengadaan ASN. Yang kedua ada objektif serta keadilan. Yang terakhir adalah peningkatan profesionalisme. Dengan adanya pemberlakuan Smart ASN sebagai rencana pembangunan ASN serta reformasi ASN, terdapat beberapa tantangan yang dialami saat mengimplementasikan rencana strategi tersebut, yaitu yang pertama, tantangan terbesar terletak pada upaya dalam mendorong generasi tua untuk mampu bergerak cepat dalam rangka pemanfaatan perubahan dan teknologi. Yang kedua, budaya ASN yang masih terpaku pada hal-hal yang serba cepat atau jalan pintas dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan atau tugas terkesan asal, jadi tanpa adanya perencanaan. Dan yang terakhir adalah mindset mendapatkan pelayanan, bukan memberikan pelayanan masih melekat pada aparatur sipil negara. Jika dilihat dari pembahasan mengenai tantangan reformasi ASN, pada kenyataannya, reformasi dalam administrasi publik masih memerlukan kesadaran, perubahan dalam cara berpikir, dan dalam rangka mengelola negara dan menyelenggarakan pemerintahan. Reformasi ASN tidak dapat dipisahkan dari konsep manajemen SDM sebagai salah satu mekanisme utama dalam menjalankan proses penyelenggaraan pemerintahan. Tantangan pada reformasi ASN menyiratkan banyak aparatur belum mengoptimalisasikan produktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena manajemen SDM yang belum dijalankan secara optimal. Selain itu, dari sisi pengawasan, di mana praktek KKN terus menjadi permasalahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah yang masih setengah hati belum secara maksimal menerapkan pembuktian atas kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat yang dianggap melanggar nilai etik dan hukum. Selanjutnya adalah mengenai promosi jabatan yang mana belum dilakukan secara terbuka dan transparan, dipilih berdasarkan riwayat kompetensi serta kinerja dalam rangka reward dan punishment. Yang terakhir adalah kritik terhadap roadmap reformasi birokrasi yang dianggap belum secara rinci mencantumkan target secara spesifik mengenai manajemen SDM aparatur negara, menyebabkan manfaat dan optimalisasi pelaksanaan pada tiap instansi maupun lembaga tidak terukur dengan baik. Berdasarkan tantangan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan reformasi ASN, hal ini dapat dilakukan dengan melalui penguatan langkah internal, yaitu yang pertama, meluruskan orientasi birokrasi sebagai pihak yang melayani, bukan dilayani, sehingga kinerja harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Yang kedua, memperkuat komitmen untuk melakukan reformasi, karena mungkin nanti akan menghadapi banyak kendala atau kesulitan dalam proses adaptasi. Yang ketiga, membangun budaya baru, citra birokrasi, mencerminkan kultur yang buruk serta berkonotasi negatif. Diharapkan dapat melakukan pembenahan budaya serta etika birokrasi. Dan yang terakhir adalah melakukan rasionalisasi pada struktur kelembagaan birokrasi. Sebelumnya, struktur yang ada cenderung gemuk sehingga kinerjanya tidak efisien, membutuhkan birokrasi yang ramping dan lincah dalam penyelesaian masalah serta adaptasi dengan perubahan eksternal, termasuk kemajuan teknologi dan informasi.